Saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022 dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 13 Mei 2026. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Nadiem Makarim membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari penjara, serta tambahan uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika Nadiem tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan Nadiem telah terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022. Hal ini disusun secara sistematis berdasarkan alat bukti sah dan bukan atas dasar persepsi. Jaksa menilai pengadaan laptop Chromebook ini dilakukan demi keuntungan pribadi dan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Jaksa meyakini Nadiem bersalah dan melanggar pasal 603 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ada fakta persidangan yang terungkap berdasarkan alat bukti. Saya ingatkan ya, fakta persidangan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan persepsi atau opini. Berdasarkan dari keterangan saksi, bukti elektronik, perintah Pak Nadiem menggunakan sistem operating Chrome OS. Tanggal 6 Mei, Pak Nadiem itu mengatakan go ahead with Chromebook. Apa buktinya? 2 keterangan saksi, apalagi bukti dokumen. Nah, kalau penasihat hukum menganalisis dokumen itu, mengatakan ini bukan keputusan final, itu versi penasihat hukum. Tetapi dokumen yang kita dapatkan, percakapan 27 Mei itu, dikatakan oleh Hamid selaku PLT, Dirjen mengatakan berdasarkan arahan Mas Menteri. Artinya, semua rapat setelah itu menindaklanjuti semua arahan Menteri. Nadiem keberatan dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa. Ia merasa kecewa dan menilai tuntutan jaksa tidak masuk akal. Nadiem menilai tuntutan pidana yang ia terima bahkan lebih berat dibanding pembunuh dan teroris. Saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Usai sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook ini, kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan kekecewaan terhadap tuntutan yang dibacakan oleh jaksa.
Kuasa hukum menyayangkan JPU yang dinilai terkesan hanya ingin Nadiem bersalah dengan mengabaikan fakta persidangan. Kuasa hukum menegaskan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan sambil menyiapkan langkah pembelaan dalam sidang lanjutan. Pada kesempatan sore ini, tuntutan jaksa penuntut umum mencerminkan Nadiem harus salah. Jadi bukan bagaimana pembuktian dalam ruang sidang, tapi Nadiem harus salah. Dalam konteks pemidanaan, harus ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian keuangan negara. Perbuatan Pak Nadiem itu mengatakan go ahead, itu dibungkus seolah-olah Pak Nadiem lah memerintahkan pemutusan untuk membeli Chromebook. Di mana korelasinya ini? Ini yang sangat kita sayangkan, bahwa dalam pemidanaan ini kausalitasnya sangat lemah sekali. Ini tentu sangat kita sayangkan, tapi dalam persiapan pledoi, semua akan kita bongkar, semua akan kita sajikan, termasuk bukti-bukti rekaman video pada saat keterangan sidang. Semua saksi akan kita hadirkan, rekaman videonya, dan kita akan tampilkan tentu. Momen haru juga sempat terjadi usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat selesai digelar. Nadiem dan para driver ojol saling berpelukan erat. Nadiem terlihat tampak menangis sambil merangkul driver ojol yang selama ini selalu hadir dan mendukungnya di setiap persidangan. Jangan dorong. Hidup Pak Nadiem. Kita selalu bersama. Dimanapun kita selalu bersama. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya, tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin Pak. Amin. Sabar. Kita pertolongan Allah kan tidak tahu. Doakan terus. Pak. Oke. Saya yakin Tuhan akan dia. Tuhan tidak akan. Amin. Amin ya Allah, amin. Yuk berjalan. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini, nama eks-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif juga ikut terseret. Terbukti bersalah, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada eks-konsultan teknologi Ibrahim Arif atau IBAM dan denda sebesar 500 juta rupiah. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan dan pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 hari. 6. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa ditahan. 8. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir barang bukti JPU yang telah disita dari terdakwa Ibrahim berdasarkan penetapan akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Pertama yang saya mau tekankan ya, saya sangat apresiasi seluruh proses hukum yang berlangsung.
Saya mau apresiasi juga ada 2 dissenting opinion dalam putusan tadi. Berarti memang sebenarnya sangat tipis ya, menurut saya ya, tentang putusan itu. Dan dissenting opinion menurut saya sangat powerful, sangat kuat sekali, sangat menunjukkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Saya mohon teman-teman sekalian tolong bantu kawal prosesnya agar kami bisa mendapatkan keadilan. Tolong bantu analisa, cek semua uraian dissenting opinion tersebut karena itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat mendekati fakta yang memang terjadi sebenarnya di persidangan dan memang adalah fakta yang membebaskan saya dari perkara ini karena memang saya tidak menerima apapun, saya tidak punya kewenangan apapun. Saya dibilang punya power, padahal kenyataannya ketika saya minta diuji diabaikan gitu oleh seorang pejabat eselon 3. Gimana saya punya power kalau eselon 3 aja bisa nolak dengan mudah gitu masukan saya. Jadi mohon bantuan untuk terus kawal prosesnya. Saya tentu akan terus menghormati proses hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, sebelumnya jaksa menuntut Ibam dihukum 15 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari penjara. Jaksa juga menuntut Ibam membayar ganti rugi sebesar 16,9 miliar rupiah. Jika tidak dibayarkan, jaksa meminta agar harta dan aset Ibam dirampas untuk negara. Jika aset tidak mencukupi, maka Ibam harus menjalani tambahan hukuman 7,5 tahun penjara. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.